Saya duduk di samping Pak Polisi. Apa kata Pak Polisi? Ustadz Somad, saya alumni pesantren Bata-Bata. Betul, ada pesantren Bata-Bata. Alumni pesantren bisa jadi polisi. Kira-kira mana yang lebih efektif berdakwah, ustadz apa polisi? Pak Polisi nggak marah, cukup dia cabut pistolnya. Apa ngomongnya? Langsung mabuknya hilang. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa ikan duyung. Sudah lama saya berceramah, baru inilah dikasih payung. Mudah-mudahan saudaraku yang memberi payung diberikan, kalau sudah menikah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau sudah menikah anaknya soleh dan solihah. Tapi tolong setiap beberapa menit diganti. Enggak apa-apa. Ini namanya latihan di padang mahsyar. Panas apa enggak panas? Panas. Tapi nanti di padang mahsyar akan ada yang menaungi. Naungan, atap, tenda. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung. Hari ini ada yang bernaung di bawah atap kubah masjid. Tapi sampai masanya kubah masjid ini akan tercabut. Wa takunul jibalu kal ihnil. Pada saat itu gunung-gunung akan tercabut seperti bulu kambing dihembus angin. Ambil bulu kambing, cukur, letakkan ke telapak tangan, hembus. Kalau ada orang kaya yang sombong, ada pejabat yang angkuh, jangan marah. Ambil bulu kambing, bacakan watakunul jibalu kal ihnil mau. Siapa yang kaya, siapa yang gagah perkasa akan hancur berkeping dan mati. Tapi ada orang yang dapat naungan. Siapa dia? Rajulani, dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berteman karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Jadikanlah kami siang ini semuanya bersaudara karena Engkau ya Allah. Saudaraku yang hari ini merasa kepanasan, sabar, karena tausiah ini tidak akan lama, berakhir tepat jam 11 karena dimulai jam 10. Ustadz kok tahu? Jam tanganku kan hidup. Untuk apa? Lebih baik anak saya di rumah. Ada orang yang berpikir demikian? Banyak. Ngapain anak saya di pesantren? Anakmu masuk kelas jam 8 pagi, betul? Jam 12 siang dia pulang. Ketika dia pulang dari sekolahnya, dia cabut, dia main ke mall. Mall nggak ada Pak Ustadz, dia main ke semak-semak sama pacarnya. Apakah bisa ibu menjaga anak ibu? Apakah bisa bapak menjaga anak bapak? Tidak ada yang mampu menjaga anaknya. Tapi di pesantren dia dijaga. Kalau bahasa kampung saya, 24 hours, 24 jam dia akan terjaga, terpelihara. Lihatlah anak-anakku yang perempuan, jilbabnya panjang. Ada satu yang nggak berjilbab. Oh mohon maaf, kameramen. Jilbabnya panjang. Bahkan ada sebagian anak-anakku yang wajahnya tidak ingin terlihat, yang terlihat hanya matanya saja. Kenapa? Dia sedang menjaga yang tidak mahram. Kalau ada perempuan yang pakai cadar, dia bukan sok cantik. Kalau ada perempuan yang menutup kepalanya, dia bukan orang yang tidak open minded, berpikiran terbuka. Kalau ada yang memakai hijab, mereka bukan orang gurun. Karena aslinya orang gurun zaman jahiliyah tidak pakai baju. Jadi kalau ada orang menuduh orang pakai hijab orang gurun, ini adalah orang bodoh yang tidak membaca sejarah. Betul? Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengejek hijab, mengejek cadar, maka mereka sudah mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengejek Nabi, berarti dikhawatirkan murtad. Karena di antara yang merusak keimanan dua sendi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan
Rasulullah. Nanti kalau anak saya pesantren paling-paling jadi kiai, anak saya nanti kalau pesantren paling-paling jadi ustad. Saya nggak mau anak saya jadi ustad nanti kurus kayak Ustadz Somad. Saya duduk di samping Pak Polisi. Apa kata Pak Polisi? Ustadz Somad, saya alumni pesantren Bata-Bata. Betul ada pesantren Bata-Bata. Alumni pesantren bisa jadi polisi. Kira-kira mana yang lebih efektif berdakwah, ustadz apa polisi? Bingung adik-adik, mau jawab ustadz nanti ditangkap polisi, mau jawab polisi nanti ustadznya merajuk. Oke, kita kasih contoh. Ustadz Somad pulang ceramah jam 12 malam, ketemu sama orang mabuk. Somad, kau mau masuk surga? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang ngasih tisu guru kita masuk surga dengan tisu-tisunya sekalian. Syukran Kiai, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Ustaz Somad pulang jam 12 malam, ketemu sama orang mabuk, sakau, pakai narkoba. Dia ngejek, Somad. Lalu Ustaz Somad ceramah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Dia bukan takut, dia ketawa. Bayangkan kalau yang jam 12 malam itu adalah polisi yang alumni pesantren Bata-Bata. Ketemu sama orang mabuk ngejek. Pesantren, ikut mabuk bersamaku. Pak polisi nggak marah, cukup dia cabut pistolnya. Apa ngomongnya? Langsung mabuknya hilang. Kira-kira efektif mana? Ceramah pakai ceramah, tausiah pakai khutbah, pakai tabligh akbar, atau pakai kekuasaan? Pakai kekuasaan. Alumni pesantren bisa jadi bupati? Bisa. Alumni pesantren bisa jadi gubernur? Bisa. Paling tidak jadi istri bupati. Jadi kalau ada orang mengatakan yang paling tinggi jabatan adalah gubernur, yang paling tinggi jabatan adalah bupati, salah. Karena bupati dan gubernur takut kepada istri. Maka yang paling tinggi jabatan adalah kalian. Bukan perempuan biasa, kalian adalah perempuan yang luar biasa. Jaga kehormatan kalian anak-anakku. Ibu-ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya pesantren, anak kamu di pesantren? Enggak. Kenapa enggak di pesantren? Masih TK. Anakmu di pesantren? Enggak. Kenapa enggak di pesantren? Anakku mau hidup bebas, rambut diciptakan Allah. Untuk apa kalau tidak dilihat manusia? Semakin terbuka, semakin modern. Kalau prinsipnya semakin terbuka, semakin modern, maka yang paling modern adalah bukan kata saya. Jamaah yang dimuliakan Allah, adik-adik saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan yang saya sampaikan ini, semakin semangatlah hendaknya kita memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Dulu ketika terjadi pergolakan Partai Komunis Indonesia PKI, siapa yang paling banyak diserang? Pesantren. Siapa yang paling banyak dibunuh? Kiai. Kenapa? Karena mereka tahu yang bisa melawan aliran-aliran yang kafir, yang menjauhkan dari agama Allah, hanyalah benteng terakhirnya adalah pondok pesantren.